Oke teman-teman, selamat datang di channel Sablon Cup PKU dan Instagram PKU Sablon Cup PKU. Di sini aku mau menjelaskan tips-tips ya bagaimana cara upload untuk pemula ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah profesional atau expert ya gak apa-apa ditonton, dan jika ada kekurangan yang mungkin bisa ditambahkan saran-sarannya ya. Bagi teman-teman yang masih pemula untuk upload ini mungkin banyak sekali kendala-kendalanya dalam mengupload film sablon seperti ini ya. Ini yang sudah aku buat uploadkan film sablonnya, ini bisa dilihat kan. Untuk tips-tipsnya yang pertama mungkin ini adalah konsentrasi dari Bremol RM ya, karena aku untuk sablon plastik ya, plastik cup, terutama plastik cup ya, cup minuman. Untuk Bremolnya mungkin teman-teman bisa pakai perbandingan 10:1. Untuk Bremolnya 10 mili misalkan, sedangkan sanitizernya itu 1. Biasanya kalau teman-teman beli dalam kotak itu sudah ada sanitizer sama Bremolnya, udah dapat 1 paket, jadi teman-teman bisa pakai itu dengan perbandingan 10:1 ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai sanitizer yang terlalu banyak itu menyebabkan nanti keras bagian yang mau kita semprot menggunakan sprayer, sehingga sulit untuk rontoknya, jadi tidak terbentuk gambar seperti ini nantinya. Jadinya ketika terlalu kuat kita menyemprot menggunakan sprayer, bisa jadi gambarnya ini malah rontok. Jadi teman-teman harus mengulang lagi gitu. Dan hal itu terjadi sama saya karena dulu awal-awal untuk memulai nyablon ini otodidak ya, belajar sendiri mengenai bagaimana cara nyablon, buat upload dari YouTube semuanya. Dan setelah mendapat ilmunya mungkin aku bisa share ke teman-teman sekalian. Itu yang pertama tadi ya, mengenai konsentrasi dari sanitizer dan Bremol. Kemudian dari pencahayaannya ya, lampunya itu sangat berpengaruh sekali. Berapa lama waktu untuk penyinaran untuk membuat film afterkan ini? Kalau biasanya aku pakai itu 8 menit ya, 8 menit dengan ketinggiannya sekitar 15 cm lah antara lampu dengan screennya. Tapi tergantung juga nanti cahayanya seterang apa, kemudian lampunya itu ada berapa ya, itu tergantung juga nanti. Jadi teman-teman bisa juga nanti untuk mengenai pencahayaan itu teman-teman harus riset sendiri ya, karena belum tentu saya menggunakan metode seperti ini, teman-teman menggunakan metode seperti itu juga, itu akan menghasilkan gambar yang sama, hasil yang sama, itu belum tentu juga itu. Makanya teman-teman harus riset terlebih dahulu untuk tinggi pencahayaannya itu ya, antara jarak lampu dengan screennya ini teman-teman bisa riset, dan lama waktunya bisa riset dulu. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga adalah setelah teman-teman berhasil membuat film sablonnya ini, teman-teman terawang dahulu screennya ini ada yang bocor atau tidak gitu kan. Ketika ada yang bocor, teman-teman bisa menempelnya di bagian dalamnya. Nah ini bagian dalamnya teman-teman bisa menempel, misalkan di bagian sini bocor. Setelah teman-teman terawang, jadi sudah tinggal kasihkan Bremol yang telah dicampur sanitizer sisa dari afterkan ini, tinggal ditempel, diratakan, kemudian dikeringkan menggunakan hair dryer. Jika teman-teman tidak memiliki hair dryer, bisa menggunakan kipas angin ya. Saya menggunakan kipas angin. Memang butuh waktu yang lebih lama kalau menggunakan kipas angin, cuman kalau teman-teman masih pemula ya nggak apa-apa pakai kipas angin untuk belajar terlebih dahulu, supaya tidak mengeluarkan kos atau biaya yang lebih besar nantinya. Ketika teman-teman sudah ada yang order, banyak yang order, barulah menggunakan hair dryer.
supaya mempercepat proses pengeringannya. Itu yang ke berapa itu? Ketiga. Yang keempat ya, teman-teman bisa ketika setelah selesai seperti ini terjadi ya, teman-teman harus mengisolasi bagian pinggir-pinggirnya ini, isolasi dengan isolasi bening ya. Kenapa bening? Kenapa nggak coklat? Karena kalau coklat nanti setelah selesai teman-teman selesai nyablonnya, nanti dikelupas bisa nempel yang coklat-coklatnya itu ya. Makanya menggunakan isolasi bening, tempel di bagian pinggir-pinggirnya supaya tidak bocor. Sama juga di bagian yang luarnya ini, teman-teman tempel juga isolasi beningnya, terutama di bagian yang besi, karena besi ini nanti akan menempel di cupnya, dekat cupnya, bagian figur cupnya ini, bagian sini. Jadi yang memang harus diisolasi supaya tidak sobek screennya. Itu fungsinya ya, supaya tidak sobek screen, karena bibir cupnya ini akan menempel ke isolasinya, tidak ke besinya. Yang keempat, kemudian untuk abdukan ini ya, teman-teman harus rata ya, terutama di bagian yang sini, di bagian yang ada gambarnya itu harus rata. Dan bagian belah sini itu tidak rata nggak masalah, teman-teman bisa menghemat pengeluaran untuk premol ya. Jadi untuk saran saya ya, untuk sini bagian belah sini yang tidak terkena gambar atau tidak terkena gesekan dari kakel itu, kan kakel itu kan dinamika ya, sudah terkena gesekan, ya sudah kasih aja premol itu bagian luar aja, bagian dalamnya, dalam yang ini tidak dikasih tidak masalah, dikasih tidak masalah. Cuman kalau untuk yang gambar ini teman-teman harus wajib ngasih bagian sini luarnya dan bagian dalamnya, wajib dikasih ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan tips-tipsnya. Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih pemula dalam nyablon ya, dunia nyablon. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar, dipersilakan untuk bertanya. Dan bagi teman-teman yang sudah expert atau profesional dalam nyablon, bisa memberikan solusi atau sarannya ketika mungkin tipsku ini ada yang kurang, bisa teman-teman yang sudah profesional menambahkan ya, masukannya. Mungkin itu video kali ini mengenai dunia abdruk, cara abdruk, kesalahan-kesalahan bagi pemula untuk abdruk sablon, film sablon. Oke, sampai sini saja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.